Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 21 Juli 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah mata kami agar dapat menyaksikan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bukalah hati kami agar dapat memahami perumpamaan tentang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bersyukur mendengarkan sabda Tuhan Yesus. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengarkan, mulut untuk mewartakan sabda Tuhan Yesus. Dan kita mengendapkannya di dalam hati kita semua. Tiada di antara kita yang pernah melihat Tuhan. Kita hendaknya puas mendengar sabdanya saja. Sering kita mengatakan bahwa tidak mengena. Kita lupa siapa yang berada di belakangnya.
sumber air hidup, Tuhan yang telah bangkit dan berbaik hati dengan kita. Dengan telinga kita mendengarkan, namun tidak menangkap. Dengan mata kita memandang, namun tidak melihat Dia yang hidup di tengah-tengah kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sadarilah banyak karunia diberikan kepada kita untuk merasakan kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu sabda Tuhan ini patut kita renungkan terus-menerus supaya mampu merasakan kehadiran Tuhan. Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Saudara-saudari, rasakanlah kehidupan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kami bersyukur karena telah menerima sabda Yesus saudara kami. Semoga kami dapat menyerupai Dia dan dengan demikian kerajaan-Mu semakin berkembang di dunia ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.